Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berdoa kepada Allah semua sahabat senantiasa dilapangkan rezekinya, dianugerahkan kesehatan yang barokah, dan seluruh keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Pada perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang balasan bagi pejuang tahajud sesuai dengan pesan Nabi. Sahabat beriman, sholat malam dapat diisi dengan berbagai sholat sunnah, baik sholat tahajud, sholat witir, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah taubat, dan lainnya. Sholat malam merujuk pada waktu pertengahan malam hingga menjelang waktu subuh. Sholat malam memiliki banyak keutamaan sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Qadi Iyad menyebutkan sholat malam sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencegah diri dari perbuatan maksiat dan melebur dosa. Keterangan tersebut sebagaimana dikutip dari pendapat Al-Qadi Iyad yang dinukil oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir. Menghidupkan waktu malam atau sholat malam adalah jalan bagi kalian untuk mendekatkan diri kepada Allah, wasilah untuk melebur dosa-dosa dan mencegah dari sesuatu yang haram. Sebagaimana firman Allah, sungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Selain itu, di antara keutamaan lainnya adalah sesuai paparan Ibnul Hajj, yaitu sholat malam menghapus dosa, sebagaimana angin meniupkan dedaunan yang jatuh dari pohonnya, menerangkan kuburan dan mencerahkan wajah, menghilangkan rasa malas, menjadikan badan semangat, dan malaikat melihatnya dari langit, sebagaimana kita melihat bintang ke langit. Terkait dengan sholat malam, berikut adalah 7 hadis Nabi yang menunjukkan keutamaannya. Yang pertama, tanda kemuliaan orang mukmin. Malaikat Jibril datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata kepada beliau, "Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu, namun ingatlah, selanjutnya engkau benar-benar akan mati. Cintailah siapa saja yang engkau cintai, namun ingatlah selanjutnya engkau benar-benar akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sekehendakmu, namun ingatlah selanjutnya, benar-benar engkau akan menerima balasan dari apa yang engkau perbuat." Lalu dia berkata lagi, "Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malam. Kehormatannya terletak pada tidak butuhnya ia kepada manusia." Hadis ini menjelaskan beberapa wasiat Jibril pada Nabi Muhammad, di mana salah satunya adalah keutamaan sholat malam. Sholat malam dalam hadis ini disebut sebagai tanda kemuliaan orang yang beriman. Yang kedua, orang yang terbaik adalah yang melakukan sholat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaknya kalian melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah hidangan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan sesungguhnya sholat malam mendekatkan kepada Allah, serta menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan, dan menolak penyakit dari badan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebagus-bagusnya lelaki ialah Abdullah, andai saja ia suka sholat di waktu malam." Salim berkata, "Sejak saat itu, Abdullah tidak tidur di waktu malam, kecuali sebentar sekali." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan orang yang melaksanakan sholat malam pantas mendapat sebutan paling baiknya manusia. Sebagaimana dalam hadis ini, hal ini disebabkan sholat malam memiliki banyak kemuliaan. Yang ketiga, sholat malam salah satu kunci surga. Tak kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah,
Orang-orang bergegas menyambut kedatangan beliau dengan menyerukan, "Rasulullah tiba, Rasulullah tiba, Rasulullah tiba," sebanyak 3 kali. Maka aku, Abdullah bin Salam, ikut berjubel di tengah-tengah kerumunan manusia untuk melihat beliau. Ketika telah jelas kupandang wajahnya, maka bisa kuketahui bahwa raut muka beliau bukanlah raut muka seorang pendusta. Ucapan pertama kali yang aku dengar dari beliau adalah, "Wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali persaudaraan, sholatlah di waktu malam, ketika manusia terlelap tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan bahwa sholat malam dikala orang-orang lainnya tertidur lelap termasuk salah satu amalan yang dapat memasukkan kita ke surga. Keutamaan ini diraih karena tidak setiap orang mampu melaksanakan sholat malam dengan mudah. Yang keempat, sholat terbaik setelah sholat fardu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling afdol setelah sholat fardu atau sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sholat malam adalah sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu. Al-Qastalani dalam syarah Sahih Bukhari menyebut sholat witir lebih utama dibanding sholat rawatib dan lainnya seperti sholat duha dan yang lainnya karena ada hadis ini. Yang kelima, melebur dosa. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan sholat malam sebagai sarana untuk melebur dosa-dosa yang diperbuat. Riwayat ini pernah disampaikan At-Tirmizi dalam sunannya dengan sanad yang sahih, yaitu, "Maukah kamu aku tunjukkan pada pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, dan sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan sholat seseorang pada pertengahan malam." Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini merupakan potongan percakapan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tak kala Mu'adz bertanya soal amalan-amalan yang dapat memasukkannya ke surga dan menjauhkannya dari neraka karena peleburan dosa. Dalam riwayat lainnya yang serupa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuhan kita Allah Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia di saat sepertiga malam akhir. Kemudian Allah berfirman, siapapun yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapapun yang meminta kepadaku akan aku berikan. Siapapun yang meminta ampun kepadaku akan aku beri ampunan." Yang keenam, celaan bagi yang meninggalkan sholat malam setelah terbiasa. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu pernah dinasihati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak mencontoh seseorang yang sudah terbiasa sholat malam, namun di kemudian hari ia malah meninggalkan amalan ini. Hadis ini dikutip oleh An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. "Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti Fulan. Dia biasa mendirikan sholat malam, akan tetapi kemudian meninggalkannya." Yang ketujuh, sholat malam menjadi perantara terkabulnya doa. Menghidupkan malam hari menjadi mulia, sebab waktu tengah malam menjadi salah satu waktu di mana doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat hadis yang menyebutkan perihal ini, di mana setiap orang yang meminta akan dikabulkan, baik permintaannya merupakan hal duniawi maupun ukhrawi. Nabi bersabda, dari Jabir ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di waktu malam itu ada satu waktu yang tidak dapat didapati oleh seorang muslim, di mana jika ia meminta satu kebaikan pada Allah, baik urusan dunia maupun akhirat, melainkan Allah akan mengabulkannya. Waktu tersebut ada di setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah hadis-hadis terkait keutamaan sholat malam. Semoga kita semua dapat menghidupkan waktu malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dosa-dosa kita diampuni dan diri kita menjadi mulia di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.